glanced at me as I remember. I remember when we come. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Pertama, keuntungan. Obat yang dirusak atau dibuat tidak aktif oleh pH atau aktivitas enzim dari lambung atau usus. Obat yang merangsang lambung dapat diberikan tanpa menimbulkan rangsangan. Obat yang dirusak dalam sirkulasi portal dan tidak melewati hati setelah sel diabsorpsi pada lambung. Yang kedua, kerugiannya. Dosis obat yang digunakan melalui rektum mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada dipakai secara oral, tergantung pada faktor dalam tubuh pasien. Yang kedua, sifat fisika, kimia dari kemampuan obat melewati penghalang fisiologi. Kemampuan obat diabsorpsi dan sifat basis suppositoria yang dimaksudkan untuk obat-obat sistemik. Yang terakhir, efek lokal umumnya terjadi dengan waktu setengah jam sampai dengan 4 jam. Macam-macam suppositoria. Yang pertama, suppositoria rektal. Penggunaan suppositoria ini dimasukkan ke dalam anus dengan menggunakan tangan berbentuk seperti peluru. Bagian suppositoria yang seperti peluru memberikan keuntungan, yaitu bila bagian besar yang masuk melalui otot tutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Kerugiannya tidak dapat digunakan untuk bayi. Contoh obat suppositoria rektal yaitu Dulcolax. Kedua, suppositoria vagina. Penggunaan suppositoria ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Contohnya yaitu Vagisil. Suppositoria uretra digunakan lewat uretra berbentuk batang dengan panjang antara 7-14 cm. Contoh obatnya yaitu transurethral resection of the prostate. Komponen penyusun suppositoria. Yang pertama, zat aktif. Kedua, basis suppositoria. Klasifikasi basis suppositoria. Yang pertama, basis berlemak merupakan basis yang paling banyak dipakai, misalnya oleum kakao. Yang kedua, bahan atau basis yang larut dalam air, misalnya gliserin, gelatin, polyethylene glycol. Bahan dasar lainnya yaitu pembentuk emulsi air dalam minyak. Menjelaskan tentang nilai tukar pada pembuatan suppositoria menggunakan lemak kakao. Menurut Syamsuni Ilmu Resep halaman 158-159, nilai tukar yang dimaksud untuk mengetahui lemak coklat yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Nilai tukar lemak coklat untuk 1 gram obat yaitu yang pertama acidum borisum 0,65, garam alkaloid 0,7, bismut subgalas 0,32, lactanomolum 0,72, atilis aminobenzoat 0,68, tanium 0,68, dan aminopilinum 0,86. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan suppositoria. Yang pertama, penetapan kadar zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. Yang kedua, uji terhadap titik leburnya, terutama jika menggunakan bahan dasar oleum kakao. Yang ketiga, uji kerapuhan untuk menghindari kerapuhan selama pengangkutan. Yang keempat, uji waktu hancur untuk PEG 1000 15 menit, sedangkan untuk oleum kakao dingin